Kata firman Tuhan kalau kita sampai bercerai, kita nggak boleh nikah lagi. Nah, siap nggak? Karena ada yang masih muda, karena suaminya KDRT, dia tanya sama saya, boleh nggak saya ceraikan suami saya? Saya bilang, kalau kamu mau ceraikan suamimu, firman Tuhan katakan tidak boleh nikah lagi. Kamu sanggup nggak? Kecuali satu kali nanti suamimu dipanggil Tuhan, kamu sudah boleh nikah lagi. 1 Korintus 7 ayat 10 berkata gini, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Markus 10 ayat 12, dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ada istri yang tidak dinafkahi sama suaminya, ditinggal, selingkuh, anak sudah 3, mereka akhirnya pisah, sang istri bekerja menafkahi diri sendiri dan anak-anaknya. Berpisah sudah cukup lama, lalu dia tanya sama saya, apakah saya boleh menikah lagi? Saya tanya, apakah suamimu masih hidup? Kalau masih hidup, tidak boleh nikah lagi, kata firman Tuhan. Tentu sebagai manusia Anda punya kehendak bebas. Saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa melarang, tapi hanya bisa menasehati sesuai firman Tuhan. Sekali lagi keputusan di tangan Anda. Tapi kalau mau ikuti kebenaran, kalau sampai cerai tidak boleh nikah lagi sampai pasangan dipanggil Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 39 berkata gini, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi kalau misalnya kita nikah, kita tidak boleh cerai, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kita berpisah sementara karena alasan tadi, dipukuli, menderita sekali, kesehatan jiwa anak terancam, lalu memutuskan untuk berpisah sementara, diizinkan tapi tidak boleh bercerai. Yang ketiga, kalau sampai memutuskan untuk bercerai, tidak boleh nikah lagi sampai pasangan dipanggil Tuhan. Kita harus ngerti kebenaran firman. Banyak orang bikin alasan untuk membenarkan tindakannya sendiri. Tapi kalau saya cenderung balik lagi ke firman Tuhan aja. Kita bisa bikin sejuta alasan dan angkat ayat ini dan itu untuk membenarkan tindakan kita. Tapi kalau kita mau benar di hadapan Tuhan, kita cukup ikuti firman Tuhan aja. Sebenarnya kalau sudah punya alasan yang kuat untuk mau bercerai, memang motivasinya udah mau bercerai, apalagi udah ada orang ketiga, mau dikotbahin kayak apa juga gak ada gunanya. Karena memang hatinya sudah memutuskan mau bercerai. Mau dinasehatin kayak apa juga percuma. Apalagi kalau udah punya selingkuhan yang lebih manis dan imut-imut. Apalagi kalau punya selingkuhan yang lebih sayang, lebih kaya lagi. Saya yakin sulit untuk berkata tidak kepada dosa dan daging. Tapi kalau Anda cinta sama Tuhan dan pengen hidup dalam kebenaran, ini kebenaran yang saya sampaikan. Ingat, meskipun rumah tangga tidak bahagia seperti apapun, inisiatif bercerai tidak boleh dari suami atau istri yang beriman. Kita yang kenal Tuhan, kita yang ngerti kebenaran, kita orang percaya tidak boleh mencetuskan kata cerai. 1 Korintus 7 ayat 15 berkata gini, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Misalnya dalam pernikahan, suami yang gak kenal Tuhan itu dia yang menceraikan istrinya. Istrinya yang kenal Tuhan, ngerti kebenaran. Istrinya orang beriman, orang percaya. Ya kalau dipaksa cerai, mau bilang apa? Karena dengan uang, perceraian bisa jadi mudah. Tetapi yang firman Tuhan katakan adalah,
Inisiatif untuk bercerai itu ndak boleh dari kita orang percaya. Kalau pasangan yang ndak beriman itu yang ngajak bercerai, ya itu urusan dia nanti sama Tuhan, kan gitu. Yang penting inisiatif nggak boleh dari kita. Tadi saya katakan, kalau niat hati memang sudah mau cerai, apalagi karena sudah ada orang ketiga, dengar firman seperti ini mungkin ndak akan senang. Tapi kalau niat hati mau tetap taat sama kebenaran, keadaan rumah tangga seretak apapun, tetap perjuangkan. Doakan dan menangkan pasanganmu. 1 Korintus 7 ayat 16 berkata gini, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Apa maksud firman Tuhan? Kalau pasangan kita bukan orang percaya, tidak beriman, tidak kenal Tuhan, sekalipun dia mungkin Kristen tapi dia tidak melakukan firman, jangan ditinggal, jangan dicerai. Perjuangkan pernikahanmu, berdoa buat jiwanya, berdoa untuk keselamatan pasanganmu. Ajak anak-anakmu untuk berdoa untuk papanya, ajak anak-anakmu berdoa untuk mamanya. Kalau Anda suami-suami yang dengar ini, ketika berpisah sementara, jangan malah cari papa baru. Ketika pisah sementara, jangan malah mempercantik diri untuk cari pasangan baru. Tapi ajak anak-anakmu untuk menggumuli pernikahanmu. Berdoa untuk papanya. Saya dengar kesaksian banyak luar biasa betapa Tuhan jawab doa wanita-wanita yang sungguh-sungguh meminta suaminya dijamah. Banyak suami-suami yang akhirnya bertobat. Mungkin lama, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Tapi kesetiaannya dan imannya menyelamatkan suaminya. Tapi balik lagi ke motivasi hati. Emang dasarnya mau cerai ya susah. Tapi kalau masih mau taat sama kebenaran firman, perjuangkan pernikahanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari berdoa, rebut hati pasanganmu. Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Doain suamimu. Ganti kata raja dengan nama suamimu. Kecuali nama suamimu raja. Katakan, hati suamiku seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Tuhan, biarlah hati suamiku hanya untuk aku dan Engkau Tuhan. Hanya untuk aku dan anak-anakku Tuhan. Biarlah suamiku jadi suami yang setia. Mencintai aku dan anak-anakku Tuhan. Biarlah suamiku takut akan Engkau Tuhan. Ayo doain suamimu. Menangkan jiwanya. Rebut jiwanya untuk Tuhan. Apakah engkau tidak yakin bahwa engkau sanggup menyelamatkan suamimu apabila engkau terus berdoa buat dia? Jangan underestimate kuasa doa. Kuasa doa itu luar biasa karena Tuhan kita sanggup bekerja. Berikutnya, kalau Anda nikah sama pasangan yang tidak beriman, katakanlah agamanya udah benar sama, tapi gak menjalankan iman, gak melakukan firman, gak jadi teladan, gak jadi imam. Jangan dihakimi. Karena cerewetmu tuh gak menyelamatkan dia. Keteladananmu yang akan menyelamatkan dia. 1 Petrus 3 dengan judul perikop, hidup bersama suami istri. Ayat yang pertama, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perempuan banyak kali kecewa di dalam pernikahan ketika melihat suami yang duluan ikut Tuhan, yang katanya Kristen tapi malah gak jadi imam. Suami yang gak jadi teladan, gak pernah doain anak, gak pernah ngajarin anak firman Tuhan. Tapi kalau pelayanan hebat. Dengar baik, pernikahanmu gak akan jadi lebih baik kalau isinya cuma penghakiman. Saling menghakimi
malah akan jadi saling menyakiti. Dikatakan, istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Artinya apa? Tidak perlu berdebat, tidak perlu argumentasi, tidak perlu mencaci maki, tidak perlu marah-marah, tidak perlu dihakimi. Tapi ini yang powerful. 1 Petrus 3 ayat kedua. Jika mereka melihat, artinya gini, gak usah ngomong, udah kasih lihat aja. Bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kita harus menunjukkan iman kita dalam tindakan yang nyata, dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita bilang kita kenal Tuhan, kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita percaya kasih, ayo hidupi. Kasih itu mengampuni. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak bersikap kurang ajar. Kasih itu pasti memberikan ruang untuk kesalahan. Kasih itu mempercayai segala sesuatu. Ayo kita hidupi itu. Bukannya cerewet, sama pembantu kasar, sama pegawai gak baik. Ya suami kita gak akan lihat keteladanan kita. Ayo biar tindakan dan hidup kita yang bicara lebih keras daripada perkataan kita. Hidup orang percaya itu harus jadi keharuman bagi nama Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan perantaraan kitalah Tuhan bisa menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dimulai dari rumah tangga kita. Bagaimana suami atau istri kita bisa lihat, oh ini loh dampaknya kalau ikut Yesus. Jadi baik, ndak malas, jadi jujur, jadi sabar, jadi lemah lembut, jadi bisa menguasai diri, jadi bertanggung jawab, suka berdoa, menghidupi kasih, murah hati. Orang harus lihat keharuman pengenalan akan Kristus dalam hidup kita. Dimulai dari rumah, dimulai dari rumah tangga. Suami harus jadi saksi buat istri, istri harus jadi saksi buat suami, orang tua harus jadi saksi buat anak-anak, anak-anak harus jadi teladan buat satu sama lain. Kekristenan bukan agama, tapi bicara soal budaya kerajaan sorga. Budaya kasih yang kita hidupi bersama. Saya percaya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk bisa jadi saksi di tengah-tengah keluarga. Ingat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Bicara soal keluarga. Kita butuh Tuhan untuk tolong kita. Saya mau akhiri dengan ini. Kunci rumah tangga yang bahagia. Setelah membahas soal hidup bersama suami istri, Rasul Petrus mengajar kita tentang kasih dan damai. Kalau Anda ingin rumah tanggamu penuh kasih dan damai, mari baca ayat ini. Ayat ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau rumah tangga kita ingin penuh dengan kasih dan damai, kita harus belajar sehati, mengasihi saudara-saudara, gak cuma mengasihi suami kita, tapi mengasihi semua orang. Kita harus jadi penyayang, rendah hati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, jangan suka mencaci orang lain. Kita harus hidup jadi berkat. Kita harus jaga mulut kita. Karena seringkali mulut kita ini sumber masalah. Justru rumah tangga tidak akan bahagia kalau pasangan tidak jaga lidah. Kita harus menciptakan perdamaian di dalam rumah tangga. Berusaha supaya kalau suami pulang
rumah tuh damai. Sama dengan itu, suami juga harus membuat istri merasa damai. Banyak kali yang ada rasa takut, bukannya damai. Mari kita belajar. Karena pembelaan Tuhan dalam hidup kita dan rumah tangga kita tergantung respon kita. Saya akhiri dengan Mazmur 10 ayat 14. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Mari belajar merespon dengan benar. Belajar berserah sama Tuhan, belajar mempercayai Tuhan untuk hidupmu, keluargamu, dan masa depan anak-anakmu. Mari libatkan Tuhan, jangan pakai kekuatan sendiri dalam menghadapi masalah. Pastikan kita tetap hidup dalam kebenaran. Karena kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, Tuhan nggak ikut campur tangan. Mari belajar menyerahkan segala kesusahan dan sakit hati kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhanlah yang sanggup memulihkan kita. Berhenti menghakimi, ayo mulai mengampuni. Jangan terus menuduh, tapi periksa diri kita, perbaiki diri kita sendiri. Belajar hidup jadi berkat buat pasangan kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa. Sembuhkan luka hati para wanita Tuhan. Mereka yang mengalami penderitaan, tekanan, sakit hati dalam pernikahan mereka. Mereka tidak dihargai, merasa tidak dicintai, merasa tidak diinginkan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, balut luka hati para wanita Tuhan. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Karena kalau mereka pulih, mereka jadi kuat Tuhan. Mereka akan sanggup menanggung semua penderitaan mereka. Bapa, para wanita adalah kekuatan. Mereka yang akan melahirkan generasi dan mendidik generasi ke depan. Biarlah setiap wanita boleh punya hati yang sembuh dan jiwa yang sehat supaya mereka juga bisa mendidik anak-anak mereka dalam kebenaran firman dan takut akan Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga. Ampuni para suami mereka Tuhan yang gak menafkahi, yang gak tanggung jawab, yang kasar, yang selingkuhin mereka, yang gak peduli sama istri mereka. Bapa, kami berdoa agar Tuhan memulihkan setiap rumah tangga, juga para wanita yang selama ini menelantarkan suami, ndak ngurus suami, ndak melayani suami, ndak ngurus anak, gak tanggung jawab sebagai perempuan. Kami berdoa Tuhan jamah supaya hati kami kembali kepada keluarga kami. Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga, mau berdoa. Dari keluarga-keluarga yang dipulihkan, Tuhan boleh berdaulat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, berkati. Hamba-Mu menyerahkan setiap wanita yang mengikuti tayangan ibadah ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah mengikuti ibadah Impact Woman. Tetap kuat, tetap semangat, berharap kepada Tuhan. Tuhan menyertai. Sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. God bless you.